Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Agus Renaldi, NIM 20117-153. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan dari hasil metodologi penelitian saya, yaitu penelitian yang berjudul penerapan lean manufacturing pada proses produksi dengan metode failure mode dan efek analisis atau VMEA untuk meminimasi waste DCV roda jati. Untuk yang pertama pendahuluan, dan yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian. Untuk pendahuluan, CV Roda Jati merupakan perusahaan yang memproduksi furnitur. Salah satu produksi dari CV Roda Jati adalah pada bagian indoor furniture. Produk indoor furniture merupakan salah satu produk yang memiliki jumlah permintaan yang cukup tinggi, namun dalam memproduksi produk tersebut terdapat delay pada departemen permesinan yang disebabkan oleh lamanya waktu setup mesin sehingga tidak dapat menyelesaikan order dengan tepat waktu. Maka dari itu, pada rumusan masalah ini berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat disimpulkan rumusan permasalahan yang menjadi fokus dan akan diselesaikan pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan lean manufacturing pada proses produksi dengan metode failure mode dan efek analisis untuk meminimasi waste DCV roda jati. Untuk tujuannya pada penelitian ini adalah mengetahui penerapan lean manufacturing pada proses produksi dengan metode failure mode dan efek analisis untuk meminimasi waste DCV roda jati. Untuk manfaatnya, yang diberikan dari penelitian ini adalah untuk membantu CV roda jati dalam melakukan penerapan lean manufacturing dan metode failure dan mode efek analisis untuk meminimasi waste pada proses produksi. Pada batasan penelitian ini area konstruksi hingga area packing produk indoor furniture. Penelitian dibatasi dengan aktivitas produksi di area konstruksi hingga area packing produk indoor furniture. Penelitian ini tidak mencapai pada tahap implementasi susulan. Untuk asumsinya dari penelitian ini adalah tidak adanya perubahan jumlah tenaga kerja, mesin dan kebijakan perusahaan selama penelitian ini. Untuk tinjauan pustakanya, yang pertama dari studi literaturnya itu ada 7 was konsep, peta operasi, proses operasi, uji keseragaman data, uji kecukupan data, perhitungan waktu baku, lean manufacturing, value stream mapping, FSM, dan VMA. Untuk lean manufacturing sendiri itu adalah merupakan pendekatan sistematik untuk mengeliminasi pemborosan dan mengubah proses. Dari Hasmi et al. 2012. Berikut uji keseragaman data. Untuk keterangan N-nya itu jumlah pengamatan yang seharusnya dilakukan, yaitu S tingkat ketelitian, K konstanta dan persen waktu pengamatan, N jumlah pengamatan yang telah dilakukan. Dan apabila jumlah pengukuran belum mencukupi, maka harus melakukan pengukuran kembali sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk waktu perhitungannya itu bisa dilihat di sini. Oke, lanjut. Untuk value stream mapping FSM, memvisualisasikan berbagai macam tingkat proses, memberikan perhatian pada waste terjadi dan penyebab, serta membantu dalam menghasilkan keputusan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Untuk curahan FSM adalah awal penggambaran sebelum dilakukan perubahan. Tipe inilah yang membantu menganalisis aliran informasi sehingga didapat perbaikan. Nah, untuk itu futur FSM dapat digambarkan dari hasil perbaikan yang dilakukan tersebut, biasanya untuk mengetahui seberapa besar perubahan yang terjadi. Dari FMEA-nya sendiri itu merupakan metode evaluasi
mengenai kemungkinan terjadinya sebuah kegagalan dari sebuah sistem, desain, proses, ataupun servis yang diberikan langkah penanganannya. Dari Yumaida 2011. Untuk menggunakan VMEA tidak dapat dipisahkan dari menggunakan Risk Priority Number atau RPN yang merupakan hasil perkalian dari pembobotan atau pemberian rating terhadap suatu mode kegagalan. Dari Adrianto 2015. Untuk metodologi penelitiannya sendiri, yang pertama di sini ada identifikasi masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga pengolahan data, yang keempat analisa dan interpretasi, dan yang kelima ada kesimpulan dan saran. Untuk identifikasi masalahnya sendiri, di sini ada flowchart yang dimana dimulai dari penentuan topik penelitian, yang selanjutnya penentuan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk itu maka studi pendahuluannya ada studi literatur dan studi lapangan. Untuk pengumpulan datanya, di sini ada data demand product, data keterlambatan pengiriman ke customer, flowchart alur proses produksi, terus ke bill of material, peta proses preparasi, dan yang terakhir data waktu siklus. Untuk pengolahannya datanya sendiri, pertama itu ada uji keseragaman data, yang kedua uji kecukupan data, yang ketiga perhitungan waktu baku, dan yang keempat value stream mapping. Lalu ada perhitungan FA, NNFA, dan NFA. Yang kedua ada penggambaran curan FSM. Untuk yang kelima, pemilihan stasiun kerja dengan diagram Pareto. Untuk selanjutnya ada identifikasi menggunakan metode identifikasi waste di stasiun kerja terpilih. Dan yang ketujuh ada analisis menggunakan metode FMEA untuk perbaikan, dan yang kesembilan yang terakhir ada perancangan futur BSM. Dari analisa dan interpretasi tersebut, pada tahap ini dilakukan analisis dan interpretasi terhadap hasil yang diperoleh pada bagian pengolahan data. Analisis ini tersebut mengenai VSM dan futur VSM, perbandingan antara current FSM dan futur VSM, dan analisa terkait usulan yang diberikan dan perbedaan waktu baku sebagai diterapkan sesuai dan setelah diterapkan usulan perbaikan. Untuk kesimpulan dan sarannya, pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan, yaitu untuk menjawab tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dan memberikan saran perbaikan untuk penelitian selanjutnya. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.